Selamat pagi anak-anak. Pesawat sederhana yang berikut adalah katrol. Katrol merupakan alat yang dapat digunakan juga untuk mempermudah meringankan pekerjaan kita. Nah, katrol terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah katrol tetap. Itulah yang sering digunakan pada sumur, ya. Kalau sebuah rumah mempunyai sumur, maka umumnya mereka itu mengikat tali atau mengikatkan tali pada ember, lalu tali tersebut juga akan tersangkut pada katrol. Artinya, katrol merupakan bagian terpenting untuk dapat digunakan memindahkan air dari dalam sumur ke bak. Oke anak-anak, silakan kamu ikuti apa yang akan diterangkan oleh Ibu Rumapea. Oke, perhatikan anak gambar kita ini ya. Baik, Ibu akan tinggikan dia supaya jelas untuk kamu lihat. Nampak anak-anak kami? Apakah sudah bisa dilihat? Nah, ini bentuk katrolnya. Ya. Katrol ini jelas diikatkan pada suatu tempat. Kemudian pada katrol ini dibuat tali. Ujung tali yang satu diikatkan pada ember, ya, tali ember. Kemudian ujung tali yang satu lagi akan kita gunakan untuk menarik beban atau menarik ember berisi air dari dalam sumur. Kemudian yang penting kita ketahui bahwa orang yang akan menimba air ini pasti mengeluarkan tenaga atau gaya kuasa yang disimbolkan dengan F, di mana arah gaya itu menuju ke atas, ya, menuju ke tempat digantungkannya katrol tersebut yang memiliki hubungan dengan ember berisi air tadi. Kemudian katrol tetap ini pasti memiliki diameter, ya, diameter ataupun ukurannya 2 kali jari-jari dari katrol ini. Daerah jari-jari katrol ke kuasa itulah yang dikatakan dengan lengan kuasa, sedangkan daerah jari-jari katrol menuju ke beban yang akan dipindahkan tadi itu disimbolkan dengan LB atau lengan beban dalam satuan meter, ya. Walaupun kelihatannya ini kecil, dia itu tetap diukurkan dalam satuan panjang sistem internasional adalah meter. Jadi kalau misalnya ini dalam ukuran sentimeter, harus kamu konversi itu ke dalam satuan meter. Jadi berarti misalnya ini 20 cm, yang 20 cm itu berapa meter lah itu kira-kira, ya. Nah, selanjutnya beban yang akan diambil dari air atau katakanlah air yang akan dipindahkan dari dalam sumur itu seberat W. Satuan dari berat adalah Newton, sedangkan satuan daripada F atau gaya adalah Newton juga. Ya, supaya jelas kita ketahui dari sini bahwa sebuah katrol memiliki lengan beban dan lengan kuasa yang sama besar, ya, ini sama besar atau sama panjangnya. Maka karena LK sama dengan LB, sehingga keuntungan mekaniknya KM sama W per F atau LK per LB. Maka KM sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 kali. Jadi oleh katrol tetap keuntungan kerja yang diperoleh adalah 1 kali. Kita buat contoh soal. Pada sebuah katrol tetap digantungkan ember untuk menimba air dari dalam sumur.
Bila air dalam ember seberat 150 Newton akan dipindahkan ke atas, hitunglah keuntungan mekanik dengan menggunakan katrol tetap tersebut. Jika jari-jari katrol 20 cm yang sama dengan 0,2 meter. Hitung pula besarnya gaya kuasa yang harus diberikan. Maka penyelesaian seperti yang tampak kita lihat, kawan. Kita lihat dari soal apa yang diketahui. Nah, salah satu diantaranya yang diketahui adalah W ataupun berat. Berat air dalam ember itu berapa Newton? Ternyata beratnya 150 Newton. Lalu panjang lengan beban sama dengan panjang lengan kuasa. Itu sama dengan 0,2 meter. Maka dipertanyakan keuntungan mekaniknya berapa? Untuk katrol tetap keuntungan mekaniknya tetap 1 karena 0,2 meter per 0,2 meter itu sama dengan 1. Jadi artinya keuntungan kerjanya adalah 1 kali. Nah, selanjutnya bagian B. Ya. Nah, apa yang dipertanyakan dalam bagian B tadi yaitu besarnya kuasa atau berapa besar tenaga yang harus kita keluarkan dengan menimba air tersebut. Jadi F sama dengan KM per W karena KM sama dengan W per F, kan kira-kira demikian. Sehingga besarnya F sama dengan 1 kali per 150 Newton, maka hasilnya adalah 0,0007 Newton yang sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Soal latihan untuk kamu anak-anak kami. Yang pertama, seorang anak menimba air di sumur dengan katrol tetap. Bila gaya kuasa yang diberikan anak sebesar 0,5 Newton, hitunglah berapa berat air dalam ember penimba tersebut bila keuntungan mekanisnya 1 kali. Ini anak kami ya. Penjelasan mengenai nomor 1. Saya harap tuntas dan contoh soal latihan itu bisa kau kerjakan nanti. Ya. Kemudian bagian B, katrol yang kedua adalah jenis katrol bergerak. Ya, karena saya lihat ini kurang apa, maka saya akan perdekat ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah nampak itu katrol bergeraknya? Iya, saya harap nampak ya. Katrol bergerak, ini dia kawan. Di sini ada katrol dengan talinya yang yang ujungnya satu diikatkan pada suatu tempat tertentu. Kemudian ini ya, kurang panjang sebentar. Talinya ini kalau kita lanjutkan ke atas, percisnya demikian. Jadi pusatnya di sini, ya, pusat ada di sini. Oke, kemudian kita isi dengan semen di sini. Diisi semen ke dalam ember tadi. Lalu talinya ditarik. Tarik terus hingga sampailah nanti ember berisi semen ini ke atas. Ya. Nah, dengan catatan pada katrol bergerak, keuntungannya atau keuntungan bergerak tergantung dari banyaknya katrol yang digunakan. Artinya semakin banyak jumlah katrol yang dipakai, maka semakin banyaklah keuntungan kerjanya. Ya. Jadi bisa dikatakan karena KM atau keuntungan mekanik dari katrol bergerak itu dapat diperoleh dengan rumus secara matematik W per F atau LK per LB, di mana besarnya LK itu sama dengan 2 kali LB. Sehingga besarnya KM sama dengan 2 kali LB per LB sama dengan 2 kali. Jadi untuk satu katrol untungnya atau keuntungan kerjanya 2 kali.
Kalau 5 katrol atau 10 katrol, keuntungan kerjanya kali 2. Berarti keuntungan mekanisnya ada 10. Kalau dia itu 5. Kalau 10 berarti 20. Kalau 3 berarti 6 kali keuntungan mekaniknya. Ya, itu sebabnya orang yang membangun sampai 10 tingkat, ya, tidak terlalu bermasalah untuk yang memindahkan semen dari lantai 1 ke lantai 10. Begitu teknik kerjanya. Kalau sampai 10 tingkat dia berarti dihitunglah itu per meter tali itu berapa katrol, kira-kira begitu ya. Kalau untuk 1 meter, jarak 1 meter dia kasih misalnya katrol 1, jadi kalau ada 10 meter misalnya, berarti 10 katrol. Kalau ada misalnya, kalau sampai 10 tingkat ya mungkin harus lebih banyak. Mungkin dibutuhkan 100 katrol ataupun mungkin 20 katrol atau 30 katrol kayak demikian. Kalau sempat 30 katrol dipakai, itu sudah mencapai keuntungan berapa kali? 30 kali 2 sama 60 kali lah keuntungan kerjanya. Ya. Oke, anak-anak kami sekalian, soal latihan. Atau ya contoh soal dulu ya sebelum latihan. Maka diberikan dulu contoh. Contoh yang pertama, seorang tukang bangunan memindahkan semen dari lantai 1 ke lantai 2. Ini kami perhatikan kemarin, nak. Nah, seberat 40 Newton. Bila besarnya gaya kuasa yang diberikan adalah 3 Newton. Hitunglah jumlah katrol yang digunakan untuk memindahkan semen tersebut bila keuntungan mekanisnya 10 kali. Ya, sekali lagi saya ulang. Seorang tukang bangunan memindahkan semen dari lantai 1 ke lantai 2 seberat 40 Newton. Bila beratnya atau besarnya gaya kuasa yang diberikan adalah 3 Newton. Hitunglah jumlah katrol yang digunakan untuk memindahkan semen tersebut bila keuntungan mekanisnya 10 kali. Maka dalam penyelesaian soal kita harus perhatikan apa saja yang diketahui tadi, yaitu W. W itu adalah berat semen itu berapa itu? 40 Newton katanya. Kemudian gaya kuasa yang diberikan hanya 3 Newton. Lalu keuntungan mekaniknya 10 kali. Terus yang dipertanyakan berapa jumlah katrolnya. Udah jelas tadi dikatakan kalau misalnya itu keuntungan mekaniknya saja 10, berarti 10 dibagi 2. Maka jumlah katrol pasti 5 buah. Kira-kira demikian. Nanti untuk soal latihan saya akan kirimkan melalui WA, nak. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur Tuhan karena kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami tentang pesawat sederhana ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa bantuan-Mu kami tidak akan mampu untuk memahami semua pembelajaran ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi penentu dari semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Dah.